mendengarkan kata sambutan dari orang-orang satu di Universitas IMEL Medan dan barusan dibilang paling gesit dan cantik. Mari kita sambut Rektor Universitas IMEL Medan, Ibu Dr. Imelda Liana Ritonga, SKP MPD MM. Baik, selamat pagi kepada kita semua. Yang terhormat para tamu undangan kami, Ibu Sri Rezeki yang saat ini mewakili Aktisi, terima kasih Bu atas kehadirannya. Pertama kali ya Bu ya, Universitas, makanya itu ya, mudah-mudahan tahun depan Bu kita bisa menggunakan auditorium yang saat ini sedang dibangun di daerah universitas. Ini memang daerahnya SMK, tapi kami minjem aula SMK karena auditorium saat ini sedang dibangun di universitas. Mudah-mudahan tahun depan sudah siap dengan kapasitas yang lebih baik. Amin. Dan selamat datang juga kepada Ibu Lurah. Ini juga Ibu Lurah kita baru. Dan selamat ya Bu ya, saat ini Ibu ada di Kelurahan Kelurahan Daerah 1. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dengan kelurahan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang terhormat juga kepada para orang tua dan wakil mungkin ya, kalau memang orang tua tidak bisa hadir, tapi saya lihat mungkin ini orang tua semua ini. Mudah-mudahan bisa hadir di Universitas IMEL Medan. Yang saat ini kita menggunakan aula workshop. Dan kepada Sivitas Akademika serta para pendukung ya kan, pemain pendukung kami ini dari Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia, para preceptorship baik dari keperawatan maupun kebidanan. Selamat datang. Dan adik-adik sekalian yang hari ini janji kepanitraan klinik. Teringat Bu, waktu saya dulu di program studi ilmu keperawatan Universitas Indonesia, waktu itu saya juga janji kepanitraan. Waktu itu pertama sekali saya menggunakan baju dinas putih. Ya waktu itu kalau kami dulu kuliah putih hitam tiap hari, putih hitam, sampai kita janji kepanitraan baru boleh menggunakan baju dinas. Jadi saat itu begitu mau memakai baju dinas itu rasanya hatinya gimana gitu. Pakai kap itu rasanya seperti apa gitu rasanya. Ya itu terasa sangat itu sakral sekali. Dan saat itu mungkin di Universitas Indonesia itu nggak boleh orang tua datang. Jadi yang janji kepanitraan itu cuma mahasiswa saja dengan dosennya. Tapi ayah saya karena begitu sayang sama borunya, dia maksa datang. Jadi masuklah si ayah ke aula yang waktu itu karena gabung dengan Fakultas Kedokteran UI, masuklah ke aulanya FKUI. Dan tidak ada yang bisa melarang. Dosen saya semua tidak berani melarang, malah disuruh duduk di depan. Jadi cuma ayah saya menyaksikan saya mengambil janji kepanitraan. Ya, tapi saat ini saya bilang karena kesuksesan seorang anak tidak lepas daripada dukungan orang tua. Oleh sebab itu kehadiran orang tua ketika melihat janji kepanitraan yang diucapkan oleh anak-anak itu menurut saya sangat mendukung motivasi serta emosi seorang anak untuk bisa, yang pertama mungkin dia ingin menyenangkan hati orang tuanya, tapi yang kedua mungkin lama-lama dia sadar bahwa dia ingin meraih yang terbaik untuk masa depannya. Ya, semoga adik-adik sekalian, mungkin pertama motivasi yang paling dekat sama kita, orang tua kita. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita membangun masa depan kita yang lebih baik dengan berbekal pendidikan yang ada. Ya, mungkin itu saya cerita karena saya juga perawat. Jadi waktu itu pertama saya ngambil perawat, baru saya ngambil kedokteran di UISU. Karena apa? Ya karena kita punya rumah sakit, punya universitas. Jadi kalau di rumah sakit itu sampai saat ini menurut peraturan Menteri Kesehatan yang bisa menjadi direktur rumah sakit adalah dokter atau dokter gigi. Jadi belum bisa tenaga kesehatan yang lain ya. Jadi dokter dan dokter gigi itu dianggap medis gitu. Jadi harus mereka yang menjadi direktur. Nah, oleh sebab itu saya harus mengambil kedokteran lagi dan itu gak lama sih.
cuma 6 tahun. Jadi keperawatan saya ambil 5 tahun, 4,5 tahun, kedokteran saya ambil 6 tahun atau 8 tahun ya, saya lupa. 6 tahun ya kayaknya, 8 tahun ya, saya lebih panjang sedikit karena saya harus cuti melahirkan 2 kali. Jadi waktu saya kuliah itu saya bawa genderang 2 kali, perutnya buncit tuh 2 kali. Jadi saya terkenal di WISU. Sampai sekarang ya hamil itu kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting kan lulus dan bisa membaktikan diri. Kemudian adik-adik sekalian, daripada orang tua, saya hanya berpesan, masa pendidikan itu sebenarnya bukan masa yang beban kalau menurut saya. Karena pada waktu kita memiliki kesempatan untuk belajar, pada saat itu juga harusnya waktu itu digunakan untuk menambah kemampuan dan kompetensi kita untuk masa depan. Jadi kalau ada yang merasa sekolah ini beban karena ada tugas atau PR, karena ada kewajiban untuk masuk kelas sehingga waktu-waktu tertentu kita tidak bisa memilih yang lain, harus kelas, ya kan? Ataupun kalau ada keterbatasan tidur gara-gara kita harus melakukan praktek, apalagi nanti praktek rumah sakit, ada jaga malam, ada jaga sore, ya, ada overlong. Kalau misalnya nungguin pasien nggak siap, ya harus long. Itu harus lebih lama di rumah sakit sampai selesai tugasnya baru boleh pulang. Ya, jadi itu harus dinikmatin. Tadi Bu Sri Rejeki bilang banyak kali sekolah-sekolah yang kemana-mana saya pergi selalu orang bilang gitu, Bu, kok panjang kali gelarnya, apa nggak bosan sekolah? Nah, ketika saya sekolah itu memang ada rasa berat. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur gara-gara ada tugas. Sekarang pun saya kadang-kadang nggak bisa tidur karena double tugasnya. Saat ini saya sedang mengambil S3 lagi di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Perawatan. Jadi saya sudah doktor dari Universitas Negeri Medan. Bagi saya itu nggak cukup gitu, karena saya belum mampu publikasi ilmiah dengan baik. Jadi saya ambil lagi di S3 Universitas Indonesia. Bagi saya mungkin Universitas Indonesia sudah akan lebih baik lagi publikasinya. Jadi saya mau belajar gitu. Dan memang itu berat sekali. Bagi nggak ada. Kalau saya di sini senang-senang ketawa-ketawa, tapi saya di dalam hati sudah mengatur waktu saya untuk ini kapan, waktu saya untuk ini kapan, waktu saya untuk ini kapan. Ini sudah selalu terprogram. Jadi tadi pagi sebelum kemari, kenapa saya datang jam 9 kurang 5 menit? Karena saya sedang memeriksa berkas lektor kepala saya. Jadi saya sedang memeriksa itu, sama saya sedang memeriksa klaim COVID yang harus di email, ya kan, atau harus dikirim. Semalam sudah, waktu pulang dari wisuda, saya kembali ke rumah itu menyelesaikan gaji-gaji, dan juga harus saya lupa saya harus Zoom rekon dengan pihak Kemkes. Jadi saya nge-Zoom itu udah terlambat. Untung saja masih bisa. Jadi itu ada klaim COVID rumah sakit Imelda yang harus direkon tahun 2021. Tanggung-tanggung Bu 14M. Jadi kalau nggak saya rekon kemarin itu duitnya nggak turun. Jadi begitulah tanggung jawabnya. Tapi saya rasa saya infoin aja. Artinya di dalam otak kita itu jangan ada pikiran berat. Kalau Anda sudah menganggap semuanya itu berat, maka Anda menyiksa diri Anda sendiri. Jadi yang membuat Anda tersiksa bukan orang lain, bukan dosen, bukan tugas, bukan tanggung jawab, bukan, tapi persepsi kita bahwa ini terlalu berat untuk saya tersiksa. Jadi Anda merasa tersiksa, ya. Nah itu saja. Jadi kunci dan resep Anda sekolah dengan baik dan benar, yang pertama mintalah doa restu dari orang tua. Setua ini saya masih suka minta doa dari orang tua saya. Kemarin baru gongsi Pak saya ya. Kebetulan kan Chinese New Year itu masih bagian dari keluarga kami karena mama saya masih turunan Chinese, ada darah Chinese-nya. Jadi suami saya juga Chinese. Jadi masih adalah kesempatan untuk melakukan tradisi. Dan itu indah, bagi saya itu indah. Makanya saya suka budaya. Kadang-kadang saya suka
apa tuh namanya emosional gitu nengok budaya-budaya ini, karena semua nilainya itu baik. Cobalah cari budaya Indonesia yang sumbernya itu tidak baik. Segala tarian ini pasti ada maksud dan tujuannya. Segala makanan yang kita makan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kapan itu dibuat untuk upacara melahirkan atau upacara perkawinan, pasti ada jenis-jenisnya. Jadi budaya kita itu luar biasa. Orang nenek moyang kita itu begitu indah, begitu pintar gitu loh. Jadi kita jangan sampai melupakan mereka, karena kepintaran itu harusnya diturunkan. Nah, budaya Chinese ini punya hal yang sangat baik. Jadi ketika kita sama sih hari raya Natal itu kan minta maaf ya sama orang tua. Nah, ketika kita minta maaf sama orang tua, biasanya orang tua memberikan ampau nih sama anak atau sama cucunya. Kenapa ampau ini diberikan? Itu sebagai tanda supaya tahun yang akan datang ini kan tahun baru nih kalau sama orang Chinese, semalam itu tahun barunya. Tahun yang akan datang ini, semoga anak-anak ini dilimpahi rezeki, dilimpahi kesehatan, dilimpahi keberhasilan dan seterusnya. Makanya orang tua memberikan ampau itu sebagai doa kepada anaknya. Lalu saya tambahin, apa yang saya mau pasti saya tambahin. Setelah saya kasih baca mami, nanti doanya ini ya. Abang saya langsung bilang, kenapa doa diatur-atur? Ya dari hati lah, doa mami nggak tahu apa yang saya perlukan. Makanya saya perlu dong ngomong sama mami saya perlu apa gitu. Jadi saya masih suka minta doa dari orang tua saya. Dan bagi saya, doa orang tua saya itu sangat mujarab, sangat manjur. Jadi kalau adik-adik nanti merasa berat, jangan segan-segan minta doa dari orang tuanya. Ya kan? Itu adalah obat yang termujarab untuk memperbaiki emosi hati kita yang tidak tenang ya, hati kita yang lagi gundah gulana karena ditinggal pacar, hati kita. Anak saya suka ngobrol sama saya gara-gara masalah cowok, masalah teman, masalah pelajaran dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa lah, dengan dia mengobrol kan kita tahu apa yang menjadi perjuangannya, ya kan? Nah, adik-adik juga gitu. Nah, orang tua juga nanti kalau anaknya ngobrol jangan bilang kok cengeng kali, gitu aja pun. Nah, saya tuh paling marah itu kalau digituin. Mama ini orang kan lagi curhat, dengerin aja lah. Ya kan? Jadi maksud saya di sini adik-adik tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Yang ada kamu perlu support system. Ya, satu yang paling terdekat orang tua lah support systemnya. Nah, mohon nanti Bapak Ibu kita mohon dukungan pada adik-adik kita karena yang masa muda ya, labilnya cukup panjang. Labil, bolak-balik, sebentar maunya A, sebentar mau B, sebentar mau C, jadi pusing gitu dengerinnya. Tapi nggak ada satupun yang selesai gitu. Nah, orang tua harus mengarahkan. Apalagi adik-adik ini kan generasinya generasi apa ya, milenial. Yang ini generasi Z. Generasi Z itu harus dibimbing oleh kami yang generasi Y. Ya, Y itu orang tua. Jadi generasi Z itu dibimbing oleh generasi Y. Karena generasi Z itu sangat antusias, maunya ini, maunya itu, tapi nggak tahu nih prosesnya gimana mencapainya. Ya, tapi kalau generasi Y, ya seperti kami, lambat, tapi kayaknya udah tahu nih fokusnya di sini, cara mencapainya di sini gitu. Nggak terlalu banyak ininya biasnya, tapi dan jalannya agak lurus gitu. Nah, itulah perbedaan Y dengan Z. Ya, mudah-mudahan nanti orang tua bisa membantu adik-adik kita yang penuh semangat ini, karena saya lihat saat ini angkatan yang sekarang ini semangat semua, hanya perlu sedikit bantuan, sokongan dari kiri dan kanan. Oke, sekarang kita berpantun nih ya. Mudah-mudahan betul nih yang dibuat Pak ini ya, Pak Zul. Yes. Bu Sri ini, kita dengar ya Bu Sri. Petani menanam padi jangan lupa dipetik. Bu Sri dari Aptis, orangnya pinter dan juga cantik. Kalau Bu Sri terkenal di Aptis ini memang ibu yang sangat cantik. Temennya Ibu Mari Yuni ya, cuman Bu Yuni sekarang udah kembali ke Unimed. Ya, yang kedua, rumah Batak, rumah adat. Adat Batak sangat berani
mengatakan Universitas Imelda memang hebat, udah hebat dan juga berprestasi. Di Pantai di Bulura mana? Kok nggak ada di Pantai di Bulura? Gimana ini? Petugas penulis problem. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya ya dari Pak Zul nanti. Baik, demikian saja kata sambutan dari kami. Terima kasih atas dukungan dari para orang tua dan juga semoga pada tahun ini kami mesti melakukan akreditasi pada beberapa prodi dan yang terdekat adalah prodi S1 Kebidanan. Mohon nanti doa restu dari Bapak Ibu sekalian karena prodi S1 Kebidanan akan kita lakukan ALD atau asesmen lapangan daring itu di tanggal 15 sampai dengan 18 Februari ini. Kami sudah mendapat jadwalnya dan sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan akreditasi yang diperoleh adalah akreditasi yang terbaik. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya, kata sambutan mewakili orang tua mahasiswi, kami panggilkan kepada Bapak Peter Haryanja selaku orang tua dari Ida Haryanja yang telah mendapatkan IP 4,0. Kepada Bapak kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Karena ini sudah siang, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat siang bagi kita semua. Pada siang hari ini saya terlebih dahulu, kalau boleh izin, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Imelda Medan, yang saya hormati Rektor Imelda Medan, dan yang saya hormati juga dosen yang membimbing anak kami, yang saya hormati penyelenggara acara ini, itu acara Keeping Day, dan yang saya hormati para orang tua siswa dan yang kami sayangi, anak-anak kami yang tercinta. Pada siang hari ini, hari yang berbahagia ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya dan ridho-Nya kepada kita, bisa acara ini terselenggara dengan baik. Dari saya, orang tua mewakili daripada orang tua ini semua, yaitu orang tua Ida Haryanja, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada khususnya pimpinan Universitas Imelda ini ataupun disebut Ketua Yayasan Imelda, dan beserta rektor dan dosen yang membimbing anak kami sehingga bisa kami hadir pada hari ini menyaksikan acara tersebut yang sudah terlaksana. Semoga di hari ke depan Universitas Imelda Medan ini semakin berkembang dan semakin jaya dan semakin terkenal dan semakin diakui di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini. Saya berharap tadi kami dengarkan himbauan dari Ketua Yayasan Imelda ini
jikalau ada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, kita hargailah dan kita bawa anak kita untuk belajar di universitas ini. Tapi dengan catatan, ada permintaan saya sedikit. Kalau nantinya ini makin berkembang universitas ini, ya tolonglah Ibu, bagi anak-anak didik kalian, itu anak-anak kami, apa istilahnya zaman sekarang, dikasih promo, keringanan, supaya bisalah mengikuti apa yang bisa dilaksanakan atau dipelajari di universitas ini. Itulah dulu yang bisa saya ucapkan kepada khususnya universitas ini. Dan saya ini akan memberi sedikit arahan kepada anak-anak kami yang kami sayangi. Jadilah yang pertama sekali anak-anak yang takut, yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan, yang mau beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Jadilah orang yang setia dan penurut dan patuh kepada aturan dan peraturan yang berlaku di Universitas MLD. Jadilah kalian orang-orang atau siswa yang berguna nanti pada waktu bila mana waktu itu sudah tiba, waktu yang indah bagi kalian sesuai dengan cita-cita kalian. Jadilah kalian nanti jadi orang-orang yang berbakti di negara kita, khususnya di bidang kesehatan. Jadilah kalian orang-orang yang bersikap budi pekerti yang baik. Karena menurut saya itulah yang paling tinggi atau yang paling atas di kehidupan. Kalau masalah prestasinya itu nomor 2 itu. Kalau menurut Pak Jokowi, sifat budi akhlak pekerti mulai yang nomor 1. Tak akan mungkin dapat itu IPM itu yang tinggi-tinggi kalau kamu tidak berbudi pekerti, misalnya bersifat baik. Itulah harapan saya. Dan di kemudian hari pasti ada akhir daripada apa namanya nih pendidikan kalian. Dan ini perjumpaan kita bukan, menurut saya, bukan yang terakhir, tapi perjumpaan kita bersama ibu-ibu yang duduk di depan ini masih perjumpaan yang pertama bagi kami. Kami mengharapkan nanti
di hari kemudian siswa itu dengan jenjang-jenjang ataupun kurikulum lah namanya itu, pasti nanti kita berjumpa di sini. Dan suatu saat nanti kalian akan dipakai di negara ini. Haruslah maunya orang-orang yang penyabar di dalam suatu pengabdian. Pada akhir-akhir ini banyak ada kekacauan, ada yang kurang menyenangkan di hati kita kalau kita tengok di akhir-akhir ini dari orang-orang itu medis. Kalau kita baca-baca di media sosial di mana-mana ada itu pekerjaan yang kurang menyenangkan. Artinya sudah banyak itu terjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengadakan pekerjaan misalnya aborsi. Ini saya berani mengatakan ini supaya menjaga pekerjaan kalian nanti bila mana sudah tercapai. Hindarilah itu. Jadilah orang yang bijak, orang yang baik. Dan siang ini pun hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak dan ibu semua dan kepada anak-anak kami yang kami cintai. Adapun pada hari ini kata sambutan saya yang kurang menyenangkan, seperti pepatah mengatakan itu, kalau ada jarum patah jangan disimpan di dalam peti, karena itu tidak berguna. Kalau ada kata-kata saya atau sambutan saya yang agak salah ataupun yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Dan yang terakhir saya katakan, ini sudah pantun lama ini, orang baru lahir pun sudah tahu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi. Betapa senangnya kita, betapa sejuknya badan kita kalau kita bisa mandi di sumur di ladang. Pasti ada kesejukan badan, ada kesejukan iman, semualah sejuk. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, karena tadi ditantang sama Ibu Rektor untuk berikan pantun kepada Ibu Lurah, udah kita siapkan 2 pantun. Tapi yang baca Bayu Regan ini, karena Ibu Lurahnya baru Regan. Ibu Mira memasak agar-agar. Dimakan Ibu Rektor sambil berduaan. Bu Lurah baru Regan. Semoga kita bisa berteman. Bu Rektor, Bu Lurah, kami mohonlah untuk segala urusan dari Universitas Imelda tolong dilancarkan. Amin. Satu lagi pantunnya. Disuntik Ibu Bidan harus pasrah. Ini Bu Eva, dosen bidan ya. Siapa yang gak pasrah disuntik Bu Eva Nirwana? Siap disuntik langsung segar. Selamat terpilih kepada Ibu Lurah, karena Ibu Lurah baru Regan. Baik, masuklah kita ke acara terakhir.
kita akan menyaksikan tarian hias dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Imelda Medan. Mana tepuk tangannya? Tari Hunga Cia Sara Dada.
yaitu gerakan tepak sayap atau membawa
Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk mahasiswa mahasiswi Universitas Imelda Medan. Doa yang dipimpin oleh staf dosen Universitas Imelda Medan kepada Bapak Triwidya M. Hum, kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Untuk mengambil berkah dari acara kita ini, mari kita berdoa beragama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh bahagia serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Yayasan Imelda berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan khusyukan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar Yayasan Imelda mengadakan acara Gaping Day dan Pinning Day. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu, tambahkan ilmu anak didik kami, jadikanlah ilmu yang mereka peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah anak didik kami kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima, dan tunjukilah mereka ke jalan-Mu. Dan anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada anak didik kami, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat buat orang lain. Dan berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Yayasan Imelda ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kekuatan, kesehatan, kesanggupan, kemajuan, dan tambahan rezeki buat keluarga besar Yayasan Imelda kami. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang Engkau lindungi. Wal mu'minin wal mu'minat alladzina minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Medan tahun ajaran 2020-2021. Semoga acara ini berkesan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami Master of Ceremony, saya Ahmad Zulfikar Siregar SPDIF dan rekan saya, Dan saya Hartika Samtresia Gian, pamit sampai jumpa tahun ini kembali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri dari ATC, Ibu Lurah dan jajarannya, Bapak-Bapak Kepling,
Ibu Rektor terutama, dan seluruh dosen tercinta, dan yang paling kami hormati adalah seluruh orang tua yang berhadir hari ini. Sebelum kita akhiri, ada dua pantun. Nelayan melaut memancing ikan, banyak didapat ikan tuna. Jika ingin jadi perawat dan bidan, jangan ragukan Universitas Imelda. Beri tepuk tangan buat pantun dari Pak Jo. Bunga mawar tumbuh di taman, tak seharum bunga melati. Alangkah senang kuliah di Universitas Imelda Medan, ketua yayasannya gagah dan disenangi. Ini yang juga pantun dari Muhammadika, baru saya buat, silakan Muhammadika. Baju batik, baju kemeja Cakep. dipakai untuk hari raya. Sungguh mempesona mahasiswa-mahasiswi Imelda, membuat orang tua bangga melihatnya. Satu lagi Bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhir